dengan laki-laki memenuhi biologis. Ibu-ibu jangan samakan antara kebutuhan ibu biologis dengan bapak-bapak. Lain sekali. Ibu-ibu kalau tidak dirangsang, tidak ada masalah. Bapak-bapak tidak dirangsang pun bermasalah. Terbalik ya. Ibu-ibu tuh kalau tidak dirangsang, nggak ada masalah buat dia. Ibu-ibu kalau tidak ada, suami tidak datang, tidak godain, tidak ada syahwat, biasa saja. Bapak-bapak enggak. Tidak ada masalah, tidak ada godaan pun bermasalah. Karena ya ini secara medis ya, sperma itu komposisinya kalau dilihat, kalau di saya bedah sebuah buku, kalau bapak ibu ikutin di YouTube itu ada mahkota pengantin. Sperma itu komposisinya termasuk ada api, ya, panas tuh. Jadi kalau dia tidak tumpah, tidak ditumpahkan, larinya ke emosi. Jadi kalau ibu banyak suaminya suka marah, masalah di biologis tuh. Puasin di biologis, marahnya hilang. Kantongnya jadi terbuka. Senyum bibirnya, pasti. Coba bapak-bapak di sini ditanya deh. Kalau sudah terpenuhi biologisnya, sudah puas, mau beli ini? Ya, silakan. Mau ini? Ya. Coba tapi kalau ibu-ibu mau didekatin, tidak mau, malas ini, udah kiamat tuh. Mau beli ini? Nggak bisa. Mahal tuh, nggak usah. Ini mau ke rumah orang tua, nggak usah. Untuk apa ke sana buang-buang waktu segala? Dimarahin terus. Masalahnya kena biologis, betul ini. Ini masalah luar biasa. Karena bapak-bapak tahu atau tidak tahu, memang itu secara kejiwaan. Makanya biologis itu bagi laki-laki tidak bisa ditunda, bagi perempuan bisa. Pernah ada seorang wanita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perempuan ini kebetulan suaminya pergi jihad. Terus perempuan ini rupanya sudah 4 bulan suaminya nggak pulang. Ini perempuan lantunkan syair, dia bilang, kalau bukan karena kehormatan hubunganku sama Tuhanku Allah dan kehormatan suamiku serta keimananku, gitu kan, kehormatan diriku, maka aku akan membuat ranjang ini bergoyang. Maksudnya dia akan berzina. Umar lewat depan rumahnya. Umar bilang, hai hamba Allah, apa yang kau ucapin? Perempuan itu ketakutan. Tidak wahai Mu'minin. Tidak, tadi kau ucapin. Apa kau niat mau berzina? Dia bilang, ya Amir Mu'minin, suami saya 4 bulan belum pulang dari medan jihad. Apa yang terjadi? Umar diam, Umar pergi ke Hafsah, anaknya, istri Nabi SAW. Nabi sudah meninggal di zaman khilafahnya Umar ya. Lalu Umar bilang, hai Hafsah, berapa lama wanita bisa tahan tidak biologis? Kata Hafsah, 4 bulan. Perempuan bisa 4 bulan tidak biologis. Laki-laki 4 bulan, keriting semua kepalanya. Nggak bisa. Banyak ibu-ibu begitu. Ustadz, bagaimana saya lain suami saya ini setiap hari minta digauli, ya, bergaul. Memang begitu laki-laki. Wajar itu, gitu kan? Itu normal. Memang seperti itu kejiwaannya. Makanya Nabi SAW menggantungkan kepatuhan di sini. Sampai kata Nabi, kalau wanita sedang dicorong asap rumahnya, dipanggil sama suaminya untuk berhubungan biologis, datang. Disuruh datang. Temanin dia, layani dia. Karena kalau tidak, kacau semua ini. Terbawa emosi di rumah, terbawa emosi di kerjaan, nanti berantem di luar sana, nanti masalah, usahanya tidak jalan. Tapi coba kalau biologisnya sudah puas, aman semua tuh. Jalan semua pekerjaan, jalan mudah semuanya. Kalau ada bapak-bapak yang suka senyum itu Masya Allah sudah. Sudah terpenuhi berarti. Dan ini kewajiban. Ini kewajiban. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami kalau ingin digauli oleh Rasulullah SAW sementara kami sedang haid. Ternyata wanita haid tidak ada syahwat pada saat haid itu. Ibu pasti tahu itu sudah dibahas dalam buku-buku fikih. Wanita kalau sedang haid, sedang nifas, ini lebih jauh lagi dari syahwat. Udah memang nggak terfikir ke situ gitu kan. Ini darah ini membuat orang jadi tidak berpikir untuk itu. Tapi laki-laki nggak bisa. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Nabi SAW tetap dipuaskan. Onani haram dalam Islam kalau laki-laki kerjaan sendiri. Tapi kalau istrinya yang buat tidak haram. Ya. Bentar. Sama halnya dengan
Apa saja yang tidak dilarang dalam Islam boleh dilakukan. Yang haram dalam Islam adalah meletakkan kemaluan suami laki-laki di dubur istrinya. Dubur nggak boleh, haram. Karena dubur itu tempat kotoran, keluarnya gas, angin, kentut, dan juga keluarnya tinja. Ini bakteri yang kalau tidak dikeluarkan bisa mematikan manusia. Jadi bukan tempat kemaluan di situ. Dan tempat kemaluan di tempat yang diletakkan adalah kemaluan. Makanya Allah bilang tentang haid kan. Ditanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakanlah dia penyakit. Dan kalau mereka sudah suci, arti ayatnya, maka gaulilah mereka di tempat yang telah Allah perintahkan kalian, di kemaluannya. Oral seks termasuk dibolehkan. Apa saja selain daripada meletakkan kemaluan di dubur atau meletakkan kemaluan di kemaluan lagi haid dan nifas boleh dilakukan. Saya kasih contoh misal, teman-teman kita muhajirin, sahabat-sahabat Nabi dari Mekah, waktu hijrah ke Madinah teman-teman, rupanya tradisi orang berhubungan biologis di Mekah waktu itu, mereka menunggingkan istrinya dan mereka menggauli dari belakang, di kemaluan. Tradisi biologis orang Madinah adalah istrinya di bawah, suaminya di atas. Mereka nggak kenal gaya lain. Yang terjadi, waktu sahabat-sahabat muhajirin ini hijrah ke Madinah, banyak yang tidak bawa istrinya, akhirnya nikah sama wanita Ansar di Madinah. Waktu nikah sama orang Ansar, rupanya si suami mau gauli dengan cara Mekah, si istri Madinah nolak. Ini terjadi di zaman Nabi. Terdengar oleh Nabi SAW. Ini kasusnya, si istri nggak mau digaulin. Padahal kalau istri nggak mau digaulin berdosa nih. Gimana caranya? Turun firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthun lakum. Fatu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang buat kalian. Datangi ladang kalian semau kalian dan dahulukan diri kalian. Artinya boleh digaulin dengan cara apapun selama bukan letakkan kemaluan di dubur. Yang dilarang itu saja. Karena Nabi SAW melarang. Allah melaknat laki-laki yang meletakkan kemaluan di dubur. Satu hal juga penting di sini Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah belajar biologis dari film porno. Ini penting sekali. Karena ulama bilang, rasionalnya ya, sebagaimana manusia itu secara alami tahu makan masuk ke mulutnya, hidungnya dipakai bernafas, kupingnya dipakai mendengar, kemaluannya juga tahu di mana diletakkan. Sebagaimana dia tahu bagaimana mengeluarkan air seni atau kencingnya. Dia tahu itu sebenarnya. Masalahnya kalau orang nonton film-film porno seperti ini, pertama mendukung perzinahan. Orang lagi zina. Melihat auratnya orang lain. Ya. Dan pola yang dipakai adalah pola non-muslim. Menggauli di dubur, jorok, kotor, dan segala macam hal. Ini dilakukan. Dalam Islam semua bertolak belakang nih, nggak boleh. Kata Nabi SAW, dengarkan hadisnya ya. Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah suami atau istri yang sudah saling terbuka, saling merangsang satu sama yang lain, sudah hubungan biologis, lalu keduanya atau salah satunya menceritakan ke teman-temannya. Jadi nggak boleh bapak-bapak misalnya istrinya Masya Allah puasin dia luar biasa, lalu besok ketemu teman-teman, oh istri saya itu begini, begitu, diceritain. Atau ibu-ibu, suaminya Masya Allah puasin, tidak boleh diceritain ke teman-temannya, suami saya itu begini, begitu, begini. Kenapa? Karena efek sosial dan kejiwaannya berbahaya. Kalau kita lagi cerita sama teman-teman kita ternyata pasangan mereka tidak begitu, yang terjadi dia akan ganggu pasangan kita. Makanya banyak rumah tangga rusak, yang ganggu temannya suaminya, yang ganggu temannya istrinya. Karena dia yang cerita, pasangan mereka tidak seperti itu. Malah kita lihat dalam Islam disuruh tutupin. Kalau film ini malah ditontonkan. Ada sampai satu ibu ngeluh sama saya di Jakarta, dia bilang, Ustadz sampai pada tingkat penyakit ini, nonton film porno ini, sama suami saya, dari awal saya nikah sampai sekarang, kalau dia mau gauli saya, dia harus datangkan laptopnya di ranjang, nonton. Baru syahwatnya bangkit. Kalau enggak, dia bilang dia enggak ada syahwat lagi sama istrinya. Ini kan penyakit kejiwaan. Bagaimana Bapak Ibu tidak cemburu lihat pasangannya di sebelah, yang suaminya lihat perempuan lain, telanjang, yang si istri juga lihat laki-laki lain. Dan pasti di film lebih hebat daripada kita. Loh iya, didatangkan orang-orang yang luar biasa kan? Nggak mungkin orang-orang jelek. Dicari orang yang bisa laku karena mereka mau jual duit. Dalam medis,
dalam ilmu medis tidak sehat biologis kalau bayangkan orang lain. Ya. Pasangan setengah mati rangsang kita, kemudian kita bayangin orang lain, ini rusak semuanya. Tapi kalau kita tidak pernah tonton itu Bapak Ibu sekalian, kalau pernah dilakukan istighfar kepada Allah, ada di rumah rusakin semua. Mulai sekarang bangun biologis yang sehat. Pada saat biologis, buka mata, lihat pasangan, nikmatin pasangan itu, kemudian insya Allah sampai kita klimaks. Mungkin butuh proses beberapa waktu, setelah nanti semua kenangan film-film itu hilang, dalam waktu yang berjalan, nanti kita akan rasakan luar biasa kenikmatan karena kita menikmati pasangan kita. Ini yang real di sini, itu bahaya, itu cuma hayalan. Ini realnya yang harus. Tidak akan enak orang makan nasi sama tempe kalau yang dibayangin ayam. Mana itu? Loh benar. Kalau yang ada nasi sama tempe lah yang dimakan. Jangan hayalin yang lain, itu hayalan. Mengganggu ini. Padahal ini sebenarnya di depan mata kita. Ini poin. Baik. Penuhi kebutuhan biologis ini penting. Ibu-ibu harus garis bawahi, suami memang kebutuhannya mendesak. Sering minta itu pun adalah hal yang wajar, hak dia. Ibu tinggal layanin dan menikmatin. Itu saja. Ini pahala dan ibadah. Gitu kan? Ini dua hal yang kalau kita simpulkan sebenarnya adalah hal yang sangat mendasar haknya suami. Kalau poin pertama tadi taat, masuk dalamnya tentu tidak boleh juga keluar rumah tanpa izin. Ya. Sampai kata Nabi SAW, wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat ke arahnya, dia selalu menyenangkanmu. Dengan dandanannya, dengan pakaiannya, dengan godaannya, semua gitu kan. Dan kalau kau perintahkan, dia selalu patuh menjalankan. Ini kunci. Kemudian kata Nabi SAW juga, wanita di surga adalah wanita yang kalau dia berbuat salah, atau suaminya berbuat salah, dia datang kepada suaminya memegang tangannya di malam hari, dia mengatakan, saya tidak bisa tidur, kecuali kau sudah ridho dengan saya. Mungkin ibu-ibu bilang, kok kalau saya yang salah wajar, kalau dia salah bagaimana caranya? Ibu harus tahu ya, laki-laki itu karakternya, gengsinya tinggi. Jadi ternyata syariat Allah, yang Allah turunkan lebih tahu siapa laki-laki, lebih tahu siapa perempuan. Bapak-bapak di sini misal, kalau kita lagi buat salah, lalu istri kita yang datang mengatakan, kalau kau tidak ridho dengan saya, maka saya tidak bisa tidur. Saya pastikan bapak-bapak yang salah mengatakan, saya yang salah, maafin saya. Tapi kalau tidak, maka dia akan muncul gengsi dan egonya. Jadi syariat datang memandu untuk bisa mengambil hati pasangan. Memang sudah paling tepat itu. Ini poin tentang masalah hak dan kewajiban. Kemudian kita masuk Bapak Ibu sekalian. Poin yang keempat, kenali karakter pasanganmu. Ini yang saya bilang tadi kita titik beratkan. Laki-laki selalu pakai akal. Akal itu begini. Masalah, solusi. Masalah, solusi. Perempuan pakai perasaan. Perasaan itu direnungin dulu, baru solusi. Saya kasih contoh gini. Bapak-bapak di sini tentu bisa difikirkan dan saya yakin kita sejalan. Misal kita masuk ke toko baju, kemudian bapak-bapak lihat baju A. Ini baju nih, bagus. Tanya masnya, mas ada ini gak? Ada. Baik, warna putih, warna putih. Begitu kita tanya, di gudang, habis stoknya. Kira-kira bapak-bapak di sini terima atau enggak? Hah? Terima nggak kalau misalnya orang masnya bilang tokonya sudah nggak ada stoknya mas? Kita terima ya? Terima nggak? Mana suaranya orang Bali nih? Terima. Saya tanya bapak-bapak dulu, ibu-ibu jangan jawab dulu. Sebentar ibu-ibu. Kita laki-laki sudah biasa kalau oh ini nggak ada mas stoknya sudah. Pak mau lihat yang lain nggak? Iya boleh. Kita biasa saja. Tapi kalau ibu-ibu, sekarang ibu-ibu beli baju cocok warnanya, pas lihat ukurannya nggak ada. Pasti ibu bilang, coba cek dulu di gudang mas. Kenapa nggak ada? Kapan ada? Saya ambil nomor teleponnya ya, panjang ceritanya tuh. Ini karakter namanya. Sekarang begini, bapak ibu janjian nih, pergi restoran suami istri. Anggaplah lagi pacaran, pergi berdua suami istri. Janjian di restoran A, pas tiba tutup restorannya. Bapak-bapak pasti masalah, solusi. Tutup mah, udah kita cari restoran lain ya. Begitu nggak? Ibu-ibu nggak, sebentar mas, saya tanya dulu kenapa tutup. Turun dia nanya, kenapa tutup? Kenapa? Habis. Kok habis? Biasanya jam sekian, panjang tuh ceritanya. Ngobrol dulu. Ini namanya perasaan. Yang ini akal, ini perasaan. Memang begitu. Memang begitu. Jadi makanya kalau ibu-ibu bisa dengan perasaannya,
Kalau tidak dapat barang yang dia inginkan, bisa 2 hari kepikiran. Bapak-bapak sudah lupa. Contoh yang lain. Kalau misalnya ada 2 orang suami istri lagi bertengkar. Ini ribut-ributan di SMS. Saya biasa begitu. Saya pernah ditelepon suami istri sampai saya pusing juga dengarnya. Telepon saya, ini Ustaz. So, over-overan nomor telepon. Ini apa ini? Saya tutup teleponnya langsung gitu. Ribut bertengkar. Ternyata sering SMS-SMS ini bertengkar. Baiklah. Bapak Ibu sekarang kalau ada orang yang bertengkar suami istri, kemudian saling marah-marahin di SMS. Bapak-bapak di sini saya sangat yakin, kalau sudah baca emosi memang. Tapi dihapus gak SMS-nya? Jawab jujur. Bapak-bapak sekarang kalau lagi masalah sama istrinya, kemudian ada SMS yang tidak enak, kita sudah baca. Dihapus gak SMS-nya? Ibu-ibu saya tanya, kalau bertengkar, hapus gak SMS rumahnya? Itu masalahnya tuh. Itu sampai 1 tahun masih disimpan. Ini lagi enak sama suaminya, lagi enak-enak sama suaminya. Kamu dulu pernah bilang begini, suaminya sudah lupa. Kapan? Ini buktinya. Ini karena perasaan. Suami, dia pikir masalah jalan keluar. Masalah jalan keluar. Itu laki-laki. Perempuan enggak, perasaan dulu. Dan itu direnungi dulu lama, baru kemudian jalan keluar. Makanya di sini Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Dia pemimpin itu butuh cepat. Masalah solusi. Apa masalah solusi? Jalan keluarnya apa? Dan Nabi SAW mengatakan sungguh tidak beruntung satu kaum yang dipimpin oleh kaum wanita. Karena lama direnungin sama dia dulu. Bisa sampai berhari-hari sedih baru kemudian jalan keluar, gitu kan? Jadi memang sudah seperti itu. Nah, mengenali karakter pasangan penting. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu tuh kena pakai perasaan, dia suka kalau ditelepon. Nah, jadi bapak-bapak jangan juga tidak pernah telepon istrinya. Ibu-ibu harus tahu, bapak-bapak tidak suka ditelepon. Jadi kalau ibu-ibu sering telepon, dia marah. Karena bagi dia, ini lagi kerja, urusan kerjaan. Kalau ibu nggak ada urusan, lagi masak dimatiin kompornya kalau orang telepon, bicara. Kalau bapak-bapak tidak begitu. Nah, imbangin ini sekarang, imbangin ya. Cara untuk mempertahankan rumah tangga adalah bagaimana suami mengimbangi perasaan istrinya. Artinya, sesibuk apapun, luangkan waktu untuk telepon. Gimana kabar? Baik sayang. Ini kita ucapin kata-kata yang baik. Oh ya, dia sudah merasa diperhatikan. Udah cukup. Ibu-ibu juga harus tahu, bapak-bapak itu pakai akal. Dia nggak suka diganggu kalau lagi kerja. Dan jangan pernah berpikiran tidak baik sama pasangan ya. Oh kalau tidak angkat telepon berarti lagi bicara sama perempuan lain nih. Ya. Atau lagi sibuk nih, atau lagi apa. Sudahlah, sangka baik aja. Karena kata Nabi SAW, seburuk-buruk ya. Seburuk-buruk pernyataan adalah sangka baik, sangka buruk. Seburuk-buruk, sedusta-dusta perkataan adalah sangka buruk. Gak bisa, kita disuruh sangka baik. Sampai kata Nabi SAW, iltamis li akhika udhrah. Cari alasan baik untuk saudaramu muslim. Pernah ada sahabat, janjian sama sahabat yang lain. Kemudian sahabat ini rupanya terlambat nih. Yang satu nih yang nunggu sudah gelisah. Kata Nabi SAW, kenapa? Ya Rasulullah janjian, belum datang. Kata Nabi SAW, carikan alasan positif untuk saudaramu. Mungkin macet, mungkin telat, mungkin sakit, mungkin banyak, cari alasan. Harusnya begitu. Jadi kalau ada, kita telepon, pasangan gak angkat, oh mungkin dia masih sibuk. Sudahlah, baca Al-Quran, berzikir, cari aktivitas. Jangan sangka buruk. Karena itu membuka pintu-pintu syaitan, gitu kan. Harus kenali karakter pasangan, imbangin karakter itu, kita akan bahagia. Ya. Harus diimbangin. Jadi bapak-bapak harus bawa beberapa saat di perasaan, ya. Dan ingat, ibu perempuan itu dari kecil sampai nenek-nenek suka dibicandai. Ya. Misal gini, Umar bin Khattab bilang apa? Kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang mencari mangsa. Di luar rumah, sholat, antar jenazah, jihad, laki-laki, jantan. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami seperti anak kecil. Bapak-bapak harus pulang rumah, udah lain ceritanya di rumah nih. Buang semua itu utang, pekerjaan di luar rumah, sekarang urusan bercanda sama istri. Lupain semuanya, gitu kan.
Sampai Umar mengatakan, kami kalau pulang rumah kami seperti anak kecil. Memang sudah begitu, harusnya. Sampai kata Nabi SAW, 3 hal yang tidak masuk hal sia-sia. Seseorang yang berjihad di jalan Allah, atau mengurus kuda jihadnya. Ya. Seseorang yang mencari nafkah jalan Allah, dan suami istri yang sedang bercanda. Biarpun berjam-jam, itu nggak sia-sia. Pahala di sisi Allah. Saking pentingnya, bercumbuan, bercanda, saling menghibur dalam Islam itu dibolehkan. Tidak masuk hal sia-sia. Ini penting digarisbawahi ya. Makanya harus diketahui teman-teman sekalian tentang masalah ini. Jadi kenali karakter pasangan, kita akan bahagia. Yang kelima, hati